adik-adik di rumah, kita siapkan hati, siapkan diri kita dengan baik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya kita bisa fokus dan bernyanyi dengan baik. Adik-adik, kita sama-sama berdiri yuk. Kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, memberkati kami, memberikan kami papa, mama, dan adik kakak. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk kepintaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Segala puji syukur kami naikkan hanya untuk nama Tuhan saja. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih ya, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Jadi kita siapa? Saya Laskar Kristus. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, ya boleh duduk. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dan kita masukkan ke dalam celengan. Celengan ini nantinya akan dikumpulkan oleh guru-guru sekolah minggu dan diserahkan ke gereja. Ya, mari kita sama-sama angkat pujian. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. sekali lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau yang rela memberikan dirinya untuk disalib di atas kayu salib demi dosa-dosa kami manusia. Terima kasih juga Tuhan untuk segala berkat yang sudah kami terima. Saat ini kami memberikan persembahan kami. Berkati, sucikan, kuduskan persembahan ini. Boleh layak dipakai, memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, berkati Papa, Mama di dalam kehidupan kami. Segala yang kami butuhkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupi. Dalam nama-Namu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan berserah. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan hati dan pikiran dengan baik ya. Dengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati kita, terus bertumbuh dan berbuah lebat. Kita sama-sama angkat pujian ini. Firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di ku hatiku. tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus
mengasihkan lagu ini? Coba kita nyanyikan sekali bersama-sama ya. T-A-A-T, taat ayah ibu. T-A-A-T, buat mereka senang. Dengarkan nasihatnya, patuhi setiap hari. T-A-A-T, taat ayah ibu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Sebelumnya, adik-adik di rumah, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu hingga saat ini kami boleh berkumpul untuk boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan firman ini Tuhan. Engkau membukakan hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak sekolah minggu yang mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di satu rumah ada ibu, ada ayah, dan juga dua anak. Anaknya ada 2 orang, dua-duanya laki-laki. Nah, adik-adik, anaknya ini adalah anak kembar. Ya, adik-adik tahu tidak kalau anak kembar berarti mukanya mirip, tinggi badannya juga sama. Tapi adik-adik tahu tidak bahwa walaupun anak itu kembar, walaupun mereka mirip kelihatannya, tetapi ada yang berbeda, yaitu sifatnya dan juga karakter anak itu. Jadi adik-adik, mamanya suka memberitahu kepada mereka. Nama anaknya adalah Dodo dan Didi. Nah, jadi mamanya suka memberitahu, Dodo, Didi, kalau nanti kalian sudah selesai bermain, mainannya dirapikan kembali ya. Nah, Dodo dan Didi ini mereka suka bermain bersama. Tetapi karena itu tadi mereka mempunyai sifat yang berbeda, maka Dodo dan Didi seringkali dikasih tahu mamanya. Nah, adik-adik, kamu tahu tidak? Dodo selalu mendengarkan mamanya dengan taat. Jadi setiap dia sudah selesai bermain, dia akan merapikan mainannya, disusun kembali ke kotaknya, dirapikan. Sementara Didi, dia seringkali mengabaikan kata-kata mamanya. Dia seringkali lupa bahwa dia harus merapikan mainan sesudah selesai bermain. Jadi pada suatu hari, mamanya punya ide. Aku harus mengajarkan anak-anakku, aku harus mengajarkan si kembar bahwa ketaatan itu berbuah berkat. Maka mamanya, waktu mamanya mau pergi keluar untuk berbelanja, mamanya berpesan kepada Dodo dan Didi. Dodo dan Didi, mama mau pergi ya. Nanti kalau mama pulang, mama mau lihat mainannya semua sudah tersusun rapi. Nah, yang susun rapi nanti akan mama kasih hadiah. Yeay, Dodo dan Didi senang. Di rumah, Dodo dan Didi tinggal sama papanya. Nah, waktu mama pun pergi untuk berbelanja. Sekali lagi adik-adik, Dodo dan Didi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Dodo seperti biasanya dia dengan taat, dia merapikan semua mainannya. Dia rapikan sesuai dengan jenisnya, dimasukkan ke dalam kotak, disusun rapi dan dibersihkan. Sementara Dodo seperti biasanya dia lupa. Ketika mamanya pulang, mamanya membawa satu hadiah karena mamanya sudah tahu pasti Didi tidak mendengarkan mamanya dengan baik. Nah, ketika mamanya pulang dan mama menyerahkan hadiahnya kepada Dodo, nah Dodo, good boy Dodo, pintar Dodo, sudah merapikan dan sudah taat mendengar apa yang mama bilang. Nah, ini hadiah untuk Dodo, hadiahnya adalah mainan. Maka Didi pun sedih, dia menangis. Mama, kenapa aku tidak dapat mainan? Namun Didi tahu kesalahannya yaitu tidak taat. Maka Didi meminta maaf kepada mamanya dan berkata, Mama, aku mau belajar untuk taat. Aku tahu aku salah. Didi minta maaf ya, Ma. Didi mau menjadi anak yang taat sehingga Didi boleh diberkati. Adik-adik sekolah minggu hari ini kita juga mau belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Petrus dan Andreas, di mana Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi muridnya. Petrus dan Andreas, mereka ini bersaudara. Pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan. Adik-adik tahu tidak pekerjaan nelayan itu ngapain? Nelayan adalah orang yang menangkap ikan. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mencari murid-muridnya. Di Injil Matius pasal yang keempat diceritakan di sana Tuhan Yesus mencari muridnya yang pertama. Nah, maka Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas di Danau Galilea.
Nah kan adik-adik kan tadi maksud sudah ceritakan bahwa nelayan itu menangkap ikan. Jadi mereka akan naik ke perahu, Petrus dan Andreas naik ke perahu, kemudian mereka dayung perahunya sampai ke tengah danau. Karena ikan itu adanya di tengah danau ya adik-adik. Ya kalau yang di pinggiran itu kan dangkal, ikan itu tidak bisa hidup di sana. Mereka harus dayung perahunya sampai ke tengah danau. Lalu mereka mengangkat jala dan melemparkannya ke danau. Jadi nangkap ikannya bukan pakai pancing ya adik-adik, karena ikan yang ditangkap itu banyak. Harus pakai jala, jaring-jaring begitu ditangkap ikannya. Nah ketika mereka sudah menangkap ikannya, Tuhan Yesus lewat dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan Andreas, apakah engkau menangkap banyak ikan? Petrus dan Andreas menjawab dengan gembira, ya kami mendapat banyak ikan. Petrus dan Andreas adalah dua orang bersaudara yang sangat bertanggung jawab, sehingga Tuhan Yesus mau menjadikan mereka muridnya. Maka Tuhan Yesus pun berkata kepada Petrus dan Andreas, sekarang juga kamu akan aku berikan pekerjaan baru. Tugasmu bukanlah lagi menjala ikan, tetapi menjala manusia. Kamu tahu adik-adik, di dalam Injil Matius diceritakan di sana apa yang dilakukan Petrus dan Andreas ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Apakah Petrus dan Andreas seperti Didi yang menunda dan lupa dan tidak melaksanakan perintahnya dengan taat? Petrus dan Andreas mereka seperti Dodo. Mereka mengiyakan apa yang menjadi perintah Yesus dan mereka ikut bersama dengan Yesus. Mereka dengan bersukacita ikut dengan taat untuk menjala manusia. Nah, adik-adik, menjala manusia itu maksudnya apa? Manusianya itu bukan ditangkap pakai jaring ya adik-adik. Ikan yang ditangkap pakai jaring, pakai jala. Tetapi menjala manusia maksudnya adalah menjadi murid Yesus, mengabarkan Injil sehingga manusia boleh mengenal Allah. Jadi, untuk memperluas kerajaan Kristus. Jadi, kita menjala manusia itu artinya menjadi murid Yesus dan mengabarkan Injil akan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau belajar seperti Petrus dan Andreas dan juga Dodo. Ketika diberitahu firman, ketika diberitahu sesuatu hal, kita tidak menunda-nunda, kita tidak lupa, dan bahkan membiasakan diri untuk tetap taat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, terutama oleh Tuhan Yesus, oleh guru kita. Karena ingat adik-adik, taat membawa berkat. Petrus dan Andreas mereka taat dan mengiyakan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Maka mereka menjadi 12 orang murid Yesus yang pertama. Menjadi murid Yesus itu adalah sebuah anugerah adik-adik, karena mereka dipercayakan pekerjaan yang besar. Ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik yang di rumah yang pada saat ini sedang mendengarkan, ingat baik-baik bahwa taat itu membawa berkat. Sehingga walaupun taat itu sulit dan kita kadang tidak tahu bagaimana menjalankannya, tetapi senantiasalah untuk menjadi anak yang taat. Karena anak yang taat itu punya tanggung jawab di sekolah minggu, taat beribadah, berdoa, membaca firman, di rumah taat mengerjakan PR, membantu orang tua, mendengarkan perintah orang tua, ya kan? Di keluarga juga sama, di sekolah juga. Jadi taat itu berarti menjalankan tugas pekerjaan yang diberikan, tanggung jawabnya itu dengan sukacita, maka akan menjadi berkat. Nah adik-adik, kalau kita mau menjalankan itu dengan taat, kita diberkati, maka berarti kita menjadi murid Tuhan yang siap untuk menjala manusia. Kehidupan kita sudah menjadi kesaksian buat orang yang melihatnya, dan orang akan melihat bahwa kita adalah kasih, kita adalah contoh, sehingga kita bisa menjadi berkat. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Adik-adik boleh buka kitabnya di rumah. Kita baca bersama ya. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi adik-adik, Matius 4 ayat yang ke-19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Anak yang taat menjadi berkat, dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga diberkati juga.
Adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi kesaksian buat hidup adik-adik semua di rumah dan juga boleh dilakukan. Mari kita sama-sama berdoa, kita tutup agar kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ya. Ikutilah berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali bahwa taat membawa berkat. Kami mau menjadi anak yang taat di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Biarlah kiranya Engkau yang memampukan hati, pikiran, jiwa raga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi murid-Mu yang taat dan takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita nyanyi pujiannya sekali lagi sebelum kita tutup. Ya adik-adik, T-A-A-T, T-A-A-T. Kita nyanyi sekali ya adik-adik. 1, 2, 3, go. T-A-A-T, taat ayah ibu. T-A-A-T, buat mereka senang. Dengarkan nasihatnya, patuhi setiap hari. T-A-A-T, taat ayah ibu. Katakan selalu jujur, jangan bohong. Jika ditegur, janganlah menangis. Bila mentaatinya, kau pasti akan mengerti. Ingat, taat membawa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. X, Y,